Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan presentasi profiling peserta didik SDN Tanjung Rejo 4, Kota Malang. Anggota kami yang terdiri dari Oktavianingsih Ari Rusmianto, Berlian Dwi Febriana, dan Failatul Khairat. Karakteristik peserta didik terdapat etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan ekonomi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Yang pertama yaitu etnik. Menurut Konjanawingrat, etnis adalah suatu kesatuan yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, terutama bahasa. Selanjutnya yang kedua yaitu kultur. Makna kultural berarti makna yang menjelaskan unsur-unsur budaya yang khusus pada aspek kebudayaannya. Subroto 2011. Selanjutnya adalah status sosial. Menurut Sukanto 2009, yaitu tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya berhubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya. Berikutnya, minat. Menurut Slamet, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya yang menyuruh. Kemampuan kognitif, kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memecahkan suatu persoalan melalui proses berpikir, menghubungkan, menilai, serta mempertimbangkan dalam menyesuaikan diri atas tuntutan baru dengan sarana ataupun alat bantu dalam mencapai tujuan. Selanjutnya adalah kemampuan awal, adalah hasil belajar yang didapat sebelum mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal peserta didik merupakan persyaratan untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seseorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada seseorang dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkan pada tujuan tertentu. Perkembangan emosi merupakan proses yang berjalan secara perlahan dan anak dapat mengontrol dirinya ketika menemukan rasa nyaman, luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan sosial merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Selanjutnya adalah perkembangan moral, yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku yang dikaitkan dengan standar benar atau salah, sesuatu yang menyangkut kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam berinteraksi. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah suatu proses kemasakan motorik atau gerakan yang langsung melibatkan otot untuk bergerak dan proses persyarafan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Berikut adalah panduan observasi profiling peserta didik. Sampel yang digunakan pada observasi kali ini adalah di SDN Tanjung Rejo 4, Kota Malang, kelas 1. Berikut adalah panduan observasi etnik. Indikatornya meliputi menghargai kebudayaan teman yang berbeda suku, mengenal kebudayaan teman, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku. Selanjutnya yaitu kultur. Indikatornya tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama, memiliki jadwal yang rutin untuk belajar, bukan hanya ketika ada tugas atau ulangan, menghargai teman yang berbeda agama ketika beribadah.
Selanjutnya, status sosial. Indikatornya yaitu tidak membeda-bedakan teman dari pekerjaan orang tua, saling menghargai dan menghormati, saling membantu teman yang membutuhkan. Selanjutnya, kemampuan kognitif. Indikatornya yaitu mampu menulis dengan baik dan benar, mampu menjawab soal dengan tepat, mampu berpendapat di depan kelas. Selanjutnya, kemampuan awal. Indikatornya yaitu saya belajar di rumah sebelum materi disampaikan oleh guru. Materi yang disampaikan guru biasanya pernah saya alami. Saya dapat menjawab pertanyaan guru di awal pembelajaran. Selanjutnya, gaya belajar. Indikatornya meliputi saya lebih suka mendengarkan penjelasan daripada membaca, saya lebih suka membaca daripada mendengarkan ceramah, saya lebih suka praktek langsung daripada hanya melihat dan mendengarkan. Motivasi belajar, hadir tepat waktu, tidak mudah putus asa saat mengerjakan soal yang sulit baginya, menyelesaikan tugas secara mandiri dan tepat waktu, bersemangat dalam pembelajaran dan mengerjakan soal, tidak mengantuk saat pembelajaran, memiliki rasa tertarik pada pembelajaran. Selanjutnya adalah perkembangan emosi. Indikatornya bisa berinteraksi dengan temannya, tidak mudah tersinggung dengan perkataan teman, tidak mudah putus asa dan menyerah, mampu bekerja sama dengan kelompok, membantu teman yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya adalah perkembangan sosial, mampu mencari penyebab permasalahan yang ditemui, bersikap tenang saat menghadapi masalah, mampu menemukan dan menyelesaikan masalah yang dialami. Perkembangan moral, selalu menghormati orang yang lebih tua, berkata jujur, baik dan sopan, melaksanakan ibadah dengan tepat waktu sesuai kepercayaan masing-masing. Perkembangan motorik, yaitu mampu berdiri dengan satu kaki, mampu membedakan permukaan kasar dan halus, mampu melakukan gerakan melipat, menempel, menggambar bentuk, dan menulis dengan lancar. Hasil observasinya yaitu yang pertama etnis. Bahasa yang digunakan di SDN Tanjung Rejo 4 rata-rata menggunakan bahasa lingkungan tersebut yang bahasanya yaitu bahasa daerah menggunakan bahasa Jawa. Selanjutnya hasil dari kultur, yaitu kultur yang ada di SDN Tanjung Rejo 4 antara lain 1. Mayoritas beragama Islam, 2. Terdapat kesenian jaranan, 3. Terdapat pembiasaan menyanyikan lagu nasional, 4. Terdapat ekstrakurikuler tari. Hasil dari status sosial rata-rata peserta didik di SDN Tanjung Rejo 4 adalah dari keluarga menengah ke bawah. Kebanyakan peralatan di sekolah difasilitasi oleh sekolah. Minat peserta didik SDN Tanjung Rejo 4, banyak siswa senang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karate. Kemampuan kognitif peserta didik di SDN Tanjung Rejo 4 memiliki kemampuan dari 27 anak, ada 15 anak sudah mandiri, ada 9 anak membaca masih mengeja, 2 anak pengetahuan tertinggal dalam pembelajaran. Kemampuan awal peserta didik di SDN Tanjung Rejo 4, terdapat anak yang tidak dapat mengikuti pengetahuan di awal pembelajaran, namun ada juga yang mampu mengingat pembelajaran sebelumnya. Gaya belajar peserta didik di SDN Tanjung Rejo 4 memiliki gaya belajar yang beragam mulai dari auditory, kinestetik, dan visual. Gaya belajar peserta didik di SDN Tanjung Rejo 4 memiliki motivasi belajar yang tinggi, terbukti dari 1. Kedisiplinan yang saat berangkat sekolah, tidak ada peserta didik yang terlambat, 2. Bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, 3. Ketelitian membawa setiap peralatan sekolah yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah perkembangan emosi. Peserta didik di SDN Tanjung Rejo 4 rata-rata memiliki kepercayaan tinggi, dibuktikan melalui keaktifan di kelas, bersemangat dalam menyelesaikan tugas, dan mengikuti kegiatan upacara.
Selanjutnya, perkembangan sosial peserta didik di SDN Tanjung Rejo 4 rata-rata memiliki perkembangan sosial yang baik, terbukti dengan memudahkan berinteraksi antara peserta didik satu dengan lainnya dan aktif berani berpendapat di kelas. Selanjutnya, perkembangan moral. Peserta didik di SDN Tanjung Rejo 4 sudah sangat maksimal. Pembiasaan 5S saat pagi dalam penanaman aspek religius, contoh berbeda sebelum belajar, membaca Asmaul Husna dan membaca surat-surat pendek sebelum memulai pembelajaran. Perkembangan peserta didik di SDN Tanjung Rejo 4 memiliki perkembangan motorik yang beragam, antara lain 1 peserta didik yang sudah pandai menulis, 2 peserta didik yang lama saat menulis, 3 satu peserta didik yang kurang dalam perkembangan motoriknya. Berikut ini adalah instrumen observasi profiling peserta didik.